Yang sama-sama kita hormati Bu Evi selaku Ketua Majelis Taklim, berikut pengurus dan ibu semua yang telah hadir di kajian kita pagi ini, yang insya Allah semuanya dicintai dan dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah pagi ini atas izinnya kita dapat kembali berkumpul bermuajahah di masjid yang mulia ini. Semoga berkumpulnya kita pagi ini menjadi alasan yang kuat bagi Allah untuk senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, agar benar-benar masuk ke dalam setiap hati kita masing-masing, sehingga setiap kita bisa memiliki hati yang bening, hati yang lembut, hati yang mudah untuk memaafkan dan meminta maaf, dan hati yang selalu cerdas untuk meyakini bahwa setiap takdir yang terjadi dalam episode kehidupan kita itu pasti selalu takdir yang terbaik dari Allah untuk kita. Meskipun sangat mungkin kita nggak nyaman ya ketika menjalaninya, ya nggak biasa. Ya bisa jadi kita nggak nyaman, tapi kita harus yakin itu yang terbaik. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa berusaha untuk bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Untuk itu mari sama-sama kita awali silaturahmi kita pagi ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita doakan juga ya, jika pagi ini ada di antara anggota keluarga kita, guru-guru kita atau sahabat kita yang mungkin sedang sakit, semoga Allah tolong mereka dan keluarga yang merawatnya untuk mampu selalu sabar dan ridho atas ketetapan sakit ini. Semoga sakit ini benar-benar menjadi sarana pengukur dosa sekaligus mengangkat derajat mereka di sisi Allah, dan semoga Allah kembalikan lagi kesehatannya, agar pada saat sehat nanti mereka semua sehat dan berlimpah pahala buah dari keriduan hatinya saat ini. Untuk yang masih di jalan, semoga Allah lindungi, Allah selamatkan dan bahagiakan perjalanannya, yang sedang berikhtiar dimudahkan ikhtiarnya ya. Kemudian untuk siapapun di antara kita yang mungkin memiliki urusan hutang ya, kepada pihak lain, semoga Allah tolong kita untuk bisa melunasi semua hutang-hutang kita tanpa perlu membuka pintu-pintu hutang yang baru. Untuk kedua orang tua kita, pasangan kita, guru-guru dan sahabat kita yang telah mendahului kita, semoga Allah memaafkan semua khilaf dan kesalahan mereka. Allah tutup semua aib-aibnya di dunia dan di akhirat, dan Allah tempatkan mereka semua di tempat yang terbaik di sisinya. Dan kita juga mohon kepada Allah, ya ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang akan Allah berikan jalan kemudahan untuk bisa sampai ke tanah sucinya Allah, bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan mabrur dan mabrurah bersama-sama dengan keluarga yang kita cintai dan orang-orang yang kita sayang dalam keadaan sehat walafiat dan serba berkecukupan. Dan terakhir, untuk semua saudara muslim kita di Palestina, di Sudan, di Syria, Aceh, Riau, Tapanuli, dan daerah manapun yang saat ini sedang terdampak bencana, semoga Allah berikan mereka hati yang selalu lapang dan ridho atas ketetapannya. Allah datangkan pertolongan yang dekat dan kemenangan yang besar, dan Allah ganti setiap perjuangan dan penderitaan mereka dengan surganya. Al-Hazim ya taufiqul dunia dan solihah al-Fatihah. Sehat semua ibu ya. Semoga semuanya sehat dan hatinya bahagia. Kalaupun hati ibu gak bahagia, untuk sementara waktu pura-pura bahagia aja. Mudah-mudahan kepura-puraan ibu nanti dilempengin sama Allah. Ya, Bu Oli jadi benar-benar bahagia. Apa-apa pura-pura bahagia dulu. Itu mudah-mudahan dibikin bahagia sebenarnya oleh Allah. Dan untuk bapak-bapak peserta itikaf yang hadir di masjid ini, juga diperkenankan gitu ya, diperbolehkan jika ingin mengikuti kajian ini
artinya mau duduk serius menghadap ke slide, monggo silahkan. Memang judulnya kajian ibu-ibu gitu ya, tapi karena bertepatan dengan 10 hari terakhir Ramadan, banyak peserta itikaf, maka jika bapak ibu yang sedang itikaf berkenan ingin mengikuti, dipersilakan ya Pak ya, silakan. Baik, ini kajian Ramadan keberapa nih Pak ini? Dengan saya yang ketiga kan? Yang mana? Yang seri Ramadan ini? 4 ya? Ini yang keempat ya? Iya. Berarti sudah ada 4 judul di seri Ramadan kali ini, dan untuk pertemuan kita pagi ini judul kajian kita adalah sebab-sebab seringnya kita gagal di bulan Ramadan. Itu judulnya. Sebab-sebab kegagalan kita di Ramadan. Nah, judul kajian kita hari ini kita awali dengan sebuah pertanyaan besar. Pertanyaan yang bunyinya, benar gak sih Ramadan itu bulan yang mulia? Benar gak sih Ramadan itu tamu yang agung? Benar gak sih menurut Bu Edi? Benar ya? Bu Tiza, benar gak? Benar gak kalau Ramadan itu bulan yang mulia? Benar ya? Bu Esa? Benar semua Bu Edi. Iya, benar gak sih Ramadan itu bulan yang mulia, bulan yang agung? Benar. Tapi tergantung kitanya, atau besok gitu. Ketika pertanyaan ini disampaikan kepada seorang ulama, itu ulama nggak langsung jawab, iya benar, ini bulan yang mulia, ini bulan yang agung. Tapi beliau berpikir sebentar, kemudian beliau menjawab, mulia atau agung tidaknya Ramadan itu tergantung bagaimana kita men-treat, bagaimana kita memperlakukan tamu tersebut. Misalnya ada tamu VVIP nih, ya ada tamu VVIP. Kalau di kertas ini VVIP, yes, tamu VVIP datang ke masjid ini. Kemudian begitu turun dari kendaraannya, gak ada satupun pengurus yang nyambut. Dia turun sendiri, dia buka pintu sendiri, dia masuk, dia gelar sejadah sendiri. Semuanya disiapin sendiri. Sebenarnya tamu VVIP itu, tapi nggak ada satupun yang nyambut gitu. Oke, kira-kira kalau begitu itu tamu VVIP bukan sih? Enggak. Kan sebenarnya VVIP, tapi cara kita menyambut tamu tersebut membuat seolah-olah tamu itu jadi bukan VVIP biasa aja. Sama dengan Ramadan, persis sama. Ramadan itu sejatinya bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, bahkan super istimewa. Saking istimewanya Ramadan, Allah tidak memasukkan Ramadan ke dalam 4 bulan haram. Dalam Quran seperti itu ya. Allah menciptakan 12 bulan dalam setahun, 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan haram atau bulan yang suci, bulan yang mulia. Haram berarti suci, bukan haram dalam bahasa Indonesia. Dan 4 bulan tersebut adalah bulan apa aja? 3 bulan datang berturut-turut, yang 1 bulannya datang sendirian. Apa 3 bulan? Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Iya, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, kemudian jeda baru Rajab. Benar. Jadi ada 4 bulan haram, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Masuk nggak Ramadan di situ? Enggak. Padahal Ramadan itu bulan mulia. Kenapa nggak masuk ke situ? Karena bukan hanya mulia, tapi lebih dari mulia, lebih dari istimewa. Makanya tidak termasuk ke dalam 4 bulan yang haram tadi. Saking istimewanya. Tapi kembali lagi, istimewa tidaknya Ramadan sangat bergantung bagaimana kita memperlakukan bulan tersebut. Kalau bulan Ramadan datang, kerjaan kita cuma main padel, kerjaan kita cuma bikin kue seharian dari pagi sampai maghrib, bikin kue terus. Karena ngejar omset kue harus laku 1000 toples gitu. Jadi selama sebulan kerjanya cuma bikin kue aja. Yang ada di sini bisnis gimana caranya 1 toples untungnya 25.000 kali 1000, wah gitu. Akhirnya selama sebulan kerjanya cuma bikin kue, nggak ada tadarus, nggak ada kajian Quran gitu. Maka kalau itu yang kita lakukan, ya buat kita bulan itu biasa aja, Ramadan biasa aja.
sehingga aktivitasnya di luar Ramadan dan di Ramadan itu persis sama, nggak ada bedanya sama sekali. Yang membedakan hanya dia nggak makan nggak minum aja sejak waktu subuh sampai maghrib. Yang lainnya sama, kerja ke kantornya sama, pulangnya sama, begadangnya sama, bukan begadang untuk ada lebihnya, ya begadang untuk urusan dunia misalnya. Nah pertanyaannya, kok bisa begitu ya? Kok bisa ada orang yang udah datang bulan Ramadan tapi dia nggak tertarik untuk lebih akrab dengan Quran, untuk lebih sering datang ke masjid? Padahal kan vibes-nya Ramadan tuh gimana tuh itu? Masjid banget kan? Iya. Masjid banget, Quran banget, kan gitu ya? Coba ada perhatikan ya, di bulan Ramadan itu kita akan sering lihat orang baca Quran di kereta, ya, sambil berdiri baca Quran, yang duduk baca Quran. Atau mungkin kita naik Transjakarta, melihat juga ada bapak-bapak atau ibu-ibu sambil duduk tipis buka Quran. Vibe-nya tuh bener-bener ibadah banget gitu. Tapi kok bisa ya di bulan seperti itu ada orang yang kurang tertarik, sehingga Ramadan dan tidak Ramadan sama aja aktivitasnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan judul kajian kita hari ini, sebab-sebab kegagalan di Ramadan, gitu ya. Maksudnya apa sih? Jadi seringkali ketika Ramadan berakhir, ya, ketika Ramadan berakhir, Bunda Betty, itu kalau kita lagi ngobrol sama teman-teman kita pas hari H gitu ya, atau pas Lebaran hari kedua kumpul keluarga besar, itu ditanya gimana Lebaran pulang kampung kan? Ya enggak lah, orang tua enggak ada, orang tua juga enggak ada. Kita ngumpul di sini. Kemarin gimana Ramadan, berapa kali khatam? Itu dia gitu. Itu yang bikin saya nyesel. Allah udah izinkan ketemu lagi dengan Ramadan tahun ini, ternyata saya nggak bisa khatam bulannya. Nyesel banget saya ini. Ada orang yang nyesel ketika sudah sampai di bulan Syawal, begitu Lebaran, dia nyesel gitu. Nyesel karena selama Ramadan kemarin dia nggak maksimal dari sisi bacaan Qurannya, sehingga dia nggak hafal. Ada yang nyesel karena tarawehnya bolong-bolongnya gede lagi, ya dia taraweh cuma 11 kali, hari pertama sama malam takbiran, sehari sebelum takbir jadi satu di depan, satu di belakang, 11, tengahnya bolong. Ada yang nyesel karena sedekahnya nggak maksimal. Padahal sebelum Ramadan udah niat, pokoknya Ramadan nanti gue pengen habis-habisan nih, gue pengen jor-joran dari sisi sedekah. Soalnya kalau urusan tadarus gue nyerah deh, baca masih belepotan misalnya, gue pengen habis-habisan di sedekah. Ternyata Ramadan selesai nggak maksimal juga sedekahnya, misalnya. Ya, itulah yang dimaksud dari kegagalan kita di Ramadan, yaitu ketika kita nggak perform, ketika kita tidak bisa tampil maksimal dari segala macam sisi ibadah yang terbuka lebar di Ramadan. Jelas nggak Pak Dirjen? Jelas ya? Dan pastinya itu kan terjadi bukan tanpa sebab gitu. Pasti ada sebab kenapa ada umat Islam yang ketika diizinkan Allah bertemu dengan Ramadan masih nggak tertarik juga dengan Quran gitu. Pasti ada sebabnya. Nah, beberapa ulama memberikan catatan tentang hal tersebut. Catatan yang pertama yang seringkali membuat kita gagal tampil maksimal di Ramadan adalah ketika memasuki bulan Ramadan, kita masuk ke Ramadan dengan membawa dosa-dosa lama kita gitu. Ya, yang bikin kita nggak bisa maksimal baca Quran di Ramadan. Udah malam 21 baru juz 2, juz 2 nya juga baru dari malam mulainya gitu. Jadi malam pertama sampai malam ke-20 itu sama sekali belum baca Quran. Terus diajak itikaf sama temennya, yuk masa sih lo gak bisa akhir itikaf dapat 2 juz malam. Ya, apa yang begitu? Kata para ulama, di antara penyebabnya adalah ketika kita masuk ke Ramadan dengan membawa dosa-dosa kita. Dosa apa? Dosa macam-macam. Dosa mata kita ketika kita pakai untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dosa apa nih? Dosa apa? Dosa lisan kita.
lisan yang hampir istiqomah ngegibahin orang setiap hari. Ada yang digibahin. Presiden digibahin, menteri digibahin, tetangga, ART, panitia masjid, dianggap gak adil lah, misalnya bagian kupon dan sebagainya. Pokoknya ada yang digibahin, ya kan? Dosa mata kita, dosa mulut, dosa tangan nih, yang suka nyubitin anak, mukul anak, gitu. Dosa lisan ketika kita ngebentak suami kita, ngomong pakai nada tinggi. Kalau yang suami waktu dia ngebohongin istri, dosa nggak? Dosa. Dosa tangan udah dosa kaki. Kalau kita pakai jalan buat ke tempat-tempat yang Allah dari itu, jalan ngopi bareng suami, dosa. Ini kaki kita pakai jalan buat ngopi bareng suami, dosa nggak? Apa? Suami orang maksudnya? Dosa nggak? Dosa. Selesai tadi ngomongnya. Jadi kaki pakai buat ngopi, ngopinya berdua suami, dosa nggak? Tergantung suami siapa dulu kan gitu. Kalau suami kita sendiri aman, tapi kalau kita pakai buat ngopi sama suami orang, ya jadi dosa gitu. Nah ternyata dosa mata, lisan, tangan, kaki kita itu ada bobotnya, ada beratnya. Yang kalau tidak kita istighfari, kita kalau istighfar sama Allah di sebelum Ramadan nih, masuk Ramadan mereka tadi masuk tanpa memperbanyak istighfar kepada Allah atas dosa-dosa kita dari anggota tubuh yang kita lakukan. Silakan ibu-ibu lihat surat Toha surat ke-20 ayat 100 sampai 101. Ada tuh di slide. Bu Anum kelihatan nggak Bu Anum? Itu kan? Iya. Tolong baca Bu Anum. Toha, boleh baca di slide, boleh baca di Quran silakan. Sampai barang siapa? Di interpret sampai Al-Qur'annya apa? Artinya. Pencet itu sampai warna hijau. sampai Bawah, yang lampu. bawahnya. Bawah. Nah, Sampai hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang berpaling darinya, maka sesungguhnya dia akan memiliki belah yang dosa pada hari kiamat. Diulang Bu Anum, bacanya pelan-pelan aja, nggak ada yang ngejar kok, tenang aja tenang. Barang siapa berpaling darinya Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang dosa pada hari kiamat. Ya, makasih Pak. Perhatikan dulu ya. Bu Faizah, kelihatan nggak Bu Faizah? Ini. Ya. Kebaca nggak kita? Kebaca ya. Oke. Kita lihat ya artinya ya. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra, kata Allah. Barang siapa yang berpaling darinya, dari Quran maksudnya. Yang dimaksud berpaling dari Quran itu kita berakting, kita beraktivitas, tapi aktivitas kita tuh menyelisihi Quran gitu. Quran nyuruh A, kita ngerjainnya B. Quran nyuruh kita jadi pemaaf, kita nggak mau maafin orang. Kayak itu misalnya. Jelas ya? perintahnya ya. Iya, menyelisihi perintahnya. Quran bilang jangan mencari-cari kesalahan orang, ya kan? Jangan gibahin orang. Ada kan ya? Larangan malah kita kerjain. Dosa nggak? Dosa. Jadi orang-orang yang berpaling dari Quran sesungguhnya kata Allah, dia akan memikul beban yang berat. Yang dimaksud beban berat di sini apa? Dosa. Gitu. Jadi dosa yang kita lakukan itu ternyata ada bebannya kata Allah di hari kiamat nanti. Dari di dunia udah nempel tuh bebannya dari kita. Setiap kita bikin dosa, maka dosa yang kita lakukan itu ada bebannya, ada bobotnya. Jelas nggak? Jelas. Lihat ayat 101-nya. Silahkan dibaca. Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Sungguh buruk beban dosa itu
dua kali tuh, ayat 100, ayat 101. Allah menginformasikan kepada kita bahwa dosa-dosa yang kita lakukan itu ternyata ada bobotnya kan? Ada bebannya kan? Ada. Itu bobot beban dosa kita. Kalau tidak kita istighfari ketika memasuki bulan Ramadan, dia akan gelantungan di seluruh anggota tubuh kita. Dosa mata kita dilahirkan di mata kita. Dosa lisan kita, dia akan membebani bibir kita, yang membuat pada saat kita ingin membaca Quran di Ramadan baru ta'awuz seperti udah niat banget nih baca Quran. Alhamdulillah ini saya ta'awuz udah muap sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Mau lagi. Udah niat membaca Quran nih, baru basmalah udah 2 kali muap, akhirnya itu yang bikin mulut muap 2 kali, baru ta'awuz sama basmalah itu apa tuh? Dosa. Beban dosa mulut yang tidak kita istighfari ketika kita mau memasuki Ramadan. Mata, sering nggak ngerasain gitu? Kalau buka Quran mata kriep-kriep gitu kayak ada pasirnya. Jadi baru baca 1 ayat, pelik banget mata kayak tidak, seain aja udah tutup. Saudara nanti begitu ditutup nonton TV, Netflix 2 jam nggak muat, nggak ngantuk. Drakor 3 seri selesai, tanpa muak, tanpa ngantuk. Tapi begitu dia pakai buat ibadah, langsung ngantuk. Itu bukti bahwa untuk bisa beribadah kepada Allah kita butuh hati yang bersih. Butuh hati yang bersih, bersihin hati dari dosa-dosa. Dosa mata, dosa mulut, dosa tangan. Tangan kita nih kuat. Bu Esa tangannya kuat nggak? Bu Esa tangannya bisa nggak ngangkat meja depan itu 1 tangan kuat? Coba. Kuat tuh 1 tangan meja diangkat kuat. Ya. Dosa tangan itu kalau nggak diistighfari itu membuat tangan kita ini berat untuk berbuat ibadah kepada Allah. Untuk baca Quran misalnya, baca Quran perlu buka Quran, perlu buka lembarannya kan? Perlu kan? Kita masuk Ramadan tidak beristighfar kepada Allah atas dosa tangan, dosa yang dilakukan pada tangan kita nih. Bisa jadi di Ramadan ini Allah izinkan kita menyaksikan ada orang yang sanggup sambil puasa ngejim. Puasa, tapi ngejim dia. Terus ketika ngejim angkat barbel WP 3 kilo sama tangan, 5 kilo berkali-kali sampai keringetan dan gak batal. Ada gak orang yang puasa sanggup ngejim? Tapi gak batal, ada gak kira-kira? Ada. Ada juga orang yang puasa masih sanggup sepedahan. Ngabuburitnya sepedahan 5 kilo, 10 kilo. Begitu balik juga keringetan berasa tapi gak batal. Berarti secara fisik mereka oke gak? Oke, secara fisik oke. Tapi gak sedikit orang-orang yang secara fisik oke di Ramadan, ya bisa angkat barbel 3 kilo 1 tangan, tapi Allah tidak izinkan dia berpuasa untuk membuka lembaran Quran yang beratnya kurang dari 1 gram per lembar. Kenapa? Dia hanya memiliki kekuatan fisik, tapi tidak dengan kekuatan di hatinya. Kekuatan hati itu hilang ketika kita memasuki Ramadan dengan membawa dosa-dosa masa lalu kita. Kita nggak istighfar sebelum Ramadan. Dan itu Allah jelaskan di surat Hud, surat ke-11 ayat ke-52. Ini sudah dijelasin di pertemuan kita sebelumnya, tapi perlu diulang ya. Kita ulang supaya kita ingat, supaya kita ingat tentang hal ini. Surat Hud, surat 11 ayat 52. Buin, coba aja Buin. Boleh tolong baca Buin. Mic mana? Bu Elsa, tolong baca.
percaya dia menurunkan hujan yang sangat deras, dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Nah, makasih Bu. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Wahai kaumku, kata Nabi Hud, banyak-banyakin istighfar deh, banyakin minta ampun deh kepada Rabbmu. Ya kan? Wa ya qaumi istaghfiru tsumma tubu, kemudian banyakin bertobat kepada Allah. Yursilis sama alaikum midrara. Kalau kamu memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah, nanti Allah akan turunkan yursilis sama alaikum midrara. Ayatnya yursil. Lihat nggak sih? Ya, Jadi kegelapan ini saya kurangin maknanya dulu. Yang ini nih Bu, yursilis sama alaikum midrara. Kebacakan ini. ya. Kata Allah gitu. Kalau kita banyakin istighfar dan bertobat, nanti Allah bakal turunin hujan yang sangat deras. Hujan yang sangat deras. Hujan itu bisa makor bahasa Arabnya. Kalau ibu sering kata Tuhan, nanti sering ketemu tuh kata makor. Ketika Allah turunkan makor hujan, tapi hujan batu. Pernah kan baca ya? Ada hujan batu yang Allah turunkan kepada salah satu kaum nabi gitu, iya kan ya? Makor tuh. Jadi makor itu hujan yang berpotensi lebat, tapi bisa mendatangkan bencana, banjir, longsor, angin puting beliung, barang dengan hujan makor tuh. Tapi di ayat ini Allah tidak menggunakan kata itu, Allah menggunakan kata midroro. Artinya hujan juga yang sangat deras. Tapi kalau midroro, hujan yang isinya hanya kebaikan, rahmat. Jadi kalau banyak beristighfar dan bertobat sebelum kita masuk Ramadan, kata Allah, aku akan berikan midroro, aku turunkan hujan yang sangat lebat. Maksudnya aku akan kirimkan rahmat yang besar, yang banyak, pakai banget. Kemana itu rahmat? Rahmat itu Allah masukkan ke dalam hati kita. Jelas sampai di sini? Apa midroro artinya? Hujan yang sangat deras. Maksudnya rahmat yang banyak. Kemana tuh rahmat Allah masukin? Ke hati kita. Jelas ya? Begitu rahmat udah dimasukin ke hati kita, kata Allah, lihat ayat berikutnya. Ayat berikutnya perhatikan ibu-ibu. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Yang stabil kuning kelihatan? Itu rahmat kalau udah masuk ke dalam hati kita. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Aku akan berikan kekuatan di atas kekuatanmu, kata Allah. Sebenarnya kuit itu siapa namanya? Namanya hilang tuh tulisannya. Wiwin. Bu Wiwin, itu yang kemarin kali Wiwin. Iya, Wiwin. Apa tuh arti Wiwin? Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Menambahkan ilmu yang menambahkan kekuatan. Iya, akan. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Iya, cukup sih. Pertanyaannya, Bu Iwin, ada berapa kali kata kekuatan di ayat itu? Dua ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Jelas Bu? Ya. Oke. Apa maksudnya? Maksudnya, perhatikan. Kekuatan yang pertama, yang ini, itu adalah kekuatan yang akan Allah berikan ke dalam hati kita. Jadi kalau beda kita satu, membernya juga meninggal. Habis subuh teman TK meninggal. Pulang ke rumah, habis sholat duha, teman SMP-nya meninggal. Habis zuhur, teman SMA meninggal. Habis asar, teman kuliahnya meninggal. Bayangin, dari subuh ke asar 4 teman seumuran dia meninggal. Coba dibayangin, kalau dia jadi kita, satu hari teman angkatan kita meninggal 4. Kira-kira yang ada di pikiran kita apa?
Apa? Ah, iya, ya ini mah tinggal nunggu giliran. Umur udah tua, mau naik gunung udah gak kuat, sepeda udah gak kuat, akhirnya apa? Ya udah istighfar aja deh. Akhirnya selesai sholat mereka istighfar. Lirik suaranya. Tapi istighfar yang mereka lantunkan itu tanpa mereka sadari menghadirkan kekuatan ke dalam hati mereka. Dan ini fakta. Di masjid yang lebih banyak sholat subuh secara umum adalah orang yang usianya udah lanjut dibandingin anak muda. Yang anak muda, meskipun rumahnya tetanggaan masjid, toa masjid ke kamar dia, as-sholatu khairun minan naum, clear, jelas kedengeran. Gak sanggup banget. Kenapa? Mereka hanya punya kekuatan fisik, tapi ketika disuruh istighfar, lu pada istighfar, masih muda, mati masih lama, nyantai aja. Istighfar. Gak mau beristighfar atas dosa-dosa, membuat Allah tidak memberikan kekuatan ke dalam hati kita. Itu yang bikin kita sering gagal di Ramadan. Maka poin pertama, jangan masuk ke bulan Ramadan modal nekat. Apa itu modal nekat? Tanpa mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Karena setiap dosa tadi ada apanya? Bebannya. Begitu kita gak beristighfar, dia kelihatan di bibir kita, di mata kita, di tangan dan di kaki kita. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Jadi penting gak memperbanyak istighfar sebelum masuk Ramadan? Penting. Nah, buat kita yang di malam 21 ini ternyata baru ada di juz 2, juz 5, kan tinggal banyak tuh. Ya, bisa jadi loh. Bisa jadi karena kondisi dosa yang lupa kita istighfar. Maka perbanyak istighfar ya sekarang. Buat yang ketinggalan jauh banyak istighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar kita tadi Allah akan menambahkan kekuatan tadi. Wa yazidkum quwwatan illa quwwatikum. Allah akan menambahkan kekuatan ke dalam hatimu di atas kekuatan fisik yang sudah kamu miliki. Jelas seperti itu. Jelas ya? Poin pertama. Yang kedua, apa yang sering membuat kita gagal di Ramadan? Pengertian gagal di sini nggak bisa khatam di Ramadan gitu. Padahal suasananya udah oke banget. Nah, gitu ya. Pernah nggak ibu ngalamin itu? Ketemu sama Ramadan, begitu Lebaran kita nggak khatam. Seumur umur pernah nggak ngalamin gitu? Pernah atau sering? Sering. Ya kan tiap tahun kayak gitu. Enggak ya. Tapi pernah ya kan gitu kan? Nah, tapi teman-teman itu pada hatam. Kita gak hatam, teman-teman kita pada hatam gitu. Statusnya sama-sama ibu rumah tangga, sama-sama punya bocah, sama-sama punya anak yang mesti dituntut kemana-mana gitu. Tapi kok dia bisa hatam ya? Kita nggak selesai tuh, nggak hatam gitu. Kata para ulama, di antara sebabnya adalah kita lupa minta tolong sama Allah. Puasa ibadah bukan? Ibadah. Tolong ibu sebutkan contoh ibadah yang paling ringan dalam agama kita. Menyingkirkan duri. Menyingkirkan diri itu masih ada effort tuh, mesti jalan, mesti nunduk gitu, ngambil buat. Yang lebih ringan dari nyingkirin duri. Senyum. Nggak perlu pakai suara tuh. Tinggal modal duduk doang, nggak usah pindah begini aja, tinggal senyum nih. Gampang kan? Gampang. Senyum adalah contoh ibadah yang paling mudah dalam agama kita, tapi nggak semua orang sanggup melakukannya karena nggak ditolong sama Allah. Bu Nurbaiti ceritanya marahan sama suami sendiri. Tadi malam tidur marahan dia. Pas bangun subuh belum sempat tayangan. Kira-kira begitu bangun subuh bisa nggak dia senyumin lakinya? Bisa. Tapi pas suaminya ketemu sama tetangganya senyum sama suaminya. Dia nggak bisa senyum. Kenapa nggak bisa senyum? Hatinya belum bisa memaafkan suaminya. Untuk bisa memaafkan orang, kita butuh nggak pertolongan Allah. Oke, jelas sampai sini. Sekarang
ibu bayangin, untuk bisa tersenyum berapa detik yang kita butuhkan untuk sekedar senyum aja. Coba ibu senyum deh. Gitu. WB senyum WB. Tuh. Berapa detik kira-kira? Berapa kira-kira? Coba hitung deh. Nah, berapa detik tuh? Satu. Paling lama 2 detik deh. Nah, 2 detik, oke. Lihat ya. Untuk melakukan amal ibadah yang hanya 2 detik aja, kita butuh pertolongan Allah. Betul nggak? Oh iya. Bayangin, kita pengen ibadah bukan 2 detik. Kita ingin melaksanakan ibadah 30 hari, 30 malam tanpa pertolongan Allah, kira-kira berantakan nggak? Berantakan. Berantakan kita. Makanya lagi-lagi jangan nekat masuk ke Ramadan tanpa istighfar yang pertama. Yang kedua, tanpa minta tolong sama Allah. Orang buat senyum aja kita butuh pertolongan Allah. Kita pengen ibadah 30 hari, 30 malam, gak minta tolong sama Allah, berantakan kita. Sementara Rasulullah mengajarkan kita dalam zikir pagi dan petang kata Rasulullah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis asli li sya'ni kullah wa la takilni illa nafsi tarfata ain. Apa itu artinya? Pakai mikir. Apa itu artinya? Ya Allah, tolong perbaiki setiap urusanku, dan jangan kau biarkan aku berdiri di atas kaki sendiri tanpa pertolongan darimu, meskipun hanya sekejap mata. Ya, apakah itu bukan berarti Rasul minta agar Allah menolong di setiap aktivitasnya? Iya kan? Iya, Rasul pengen setiap detik ditolong sama Allah. Rasul ngajar kita baca tuh zikir pagi sore. Kalau nggak ditolong Allah, tidur aja nggak bisa kita kalau nggak ditolong Allah. Tidur, ibadah bukan tidur. Iya, ibadah, bukan tidur seharian tapi ya. Tapi kalau Allah nggak tolong, ada nggak orang yang untuk tidur tuh harus minum obat dulu, Pak? Banyak. Tapi kalau Allah tolong, geletak udah tidur ya. Kalau ditolong Allah, iya Pak, nyender bunyi. Nungguin angkot bisa tidur gitu. Kalau Allah tolong, tapi kalau Allah nggak tolong, biar kita udah di atas bantal, guling, nggak tidur tuh. Betul kan? Nah, bayangin, untuk ibadah yang hanya sekian detik kita butuh pertolongan Allah, apalagi ibadah sebulan full. Kira-kira betul nggak pertolongan Allah? Banget. Sementara Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifan. Bapak, maaf Bapak, kebaca nggak Pak? Boleh kalau baca Pak? Artinya Pak? Bapak boleh baca Pak? Ada kursi kosong Pak? Iya. Wa khuliqal insanu dha'ifan, dan namanya manusia itu, yang namanya ibu-ibu al-ikhlas itu, ini manusia bukan? Iya. Jadi kalau bilang sesungguhnya manusia itu, berarti kan kita itu diciptakan Allah dengan spek, apa speknya? Du'afa, speknya itu lemah, do'if. Saking lemahnya kita, untuk senyum kita butuh pertolongan dari Allah. Untuk bisa nafas butuh nggak pertolongan dari Allah? Butuh. Kalau Allah nggak tolong, kalau Allah nggak tolong, nafas itu kita mesti pakai tabung. Betul nggak Bu? Bayar lagi. Ini kita tinggal uang. Itu kan Allah tolong. Makanya kita bisa nafas dengan enak. Lihat saudara-saudara kita di rumah sakit paru Cisarua Bogor. Oh itu nafasnya pakai tabung semua. Bayar mereka. Ini ibu yang sekarang lagi pada nafas nggak pakai tabung, ibu lagi ditolong sama Allah. Sadar ataupun tidak? Wa khuliqal insanu dha'ifan. Kita tuh lemah.
Kalaupun kita bisa melakukan ini dan itu, kita harus yakin itu bisa terjadi karena Allah tolong kita. Bayangin, kalau satu saja saraf pembuluh di otak kita dipencet sama Allah, Pak. Satu aja dipencet sama Allah, gitu. Sehingga tidak ada suplai darah ke otak kita. Apa yang akan terjadi? Stroke. Satu pembuluh darah, stroke. Kalau dua pembuluh darah dipencet, dua stroke. Tiga. Satu pembuluh stroke loh. Stroke itu mati setengah bisa. Mulai belajar ngomong lagi, belajar jalan lagi. Iya gak sih? Ya, jadi kita bisa ngapa-ngapain tuh. Ada nggak pertolongan di situ? Ada. Wa khuliqal insanu dhaifan. Allah bilang kita tuh lemah. Masuk Ramadan gak minta tolong sama Allah. Berantakan kita. Dan real baby. Aku kemarin di salah satu majelis taklim di Bogor, daerah Bojonggede tepatnya, Gria Waringin Elok nama perumahannya, nama masjidnya Masjid Baitul Mawaddah. Di situ saya ketemu ada 3 ibu-ibu mengajar kayak gini persis, kurang lebih 84 orang jemaah. 3 di antara jamaahnya itu tahun kemarin, yang satu khatam 10 kali, yang satu khatam 9 kali, yang satu 8 kali khatam. Istri saya kenal. Saya nggak ngomong ketiga-tiganya, tapi saya ngomong dengan salah satu yaitu Bunda Nirmala, orang awal itu, Ramadhan. Umur kurang lebih 61 sekarang. Bun, berapa kali khatam Bun? 9 Pak Indra, alhamdulillah. Itu gimana sih Bun bisa begitu Bun? Saya dengar dia, ya Allah kita nggak sampai 9 kali. 1 kali aja udah mepet-mepet. Takbiran baru selesai. Kok ibu bisa sih? Apa jawaban dia? Saya kalau Ramadan itu Pak bangun tidurnya jam 1:30 pagi, jam 1:30 bangun. Ngapain? Ya tadarus Quran sampai menjelang sahur. Begitu sahur saya masak buat suami, buat anaknya, buat suami dan anak. Beres makan sahur, sholat subuh kan? Habis sholat subuh saya lanjut lagi baca Quran Pak. Saya tadarus gitu. Tiap hari gitu Bu. Lanjut tadarusnya habis subuh sampai jam berapa Bun? Saya tanya. Kira-kira menurut Bu Yevi sampai jam berapa beliau lanjut lagi tadarus Quran? Dari jam 1:30 bangun nih. Habis sholat subuh lanjut lagi tadarus. Menurut Bu Yevi sampai jam berapa beliau melanjutkan tadarus Quran? Jam 9. Jam 9. Oke, Wali. 9 juga. Bu Nurbedi? Habis zuhur. Nah, Pak, menurut Bapak sampai jam berapa itu tadi baca Quran lagi Pak? Sebelum zuhur kita tanya dong, Bun, sampai jam berapa itu lanjut baca Quran lagi? Saya lanjut baca Quran habis subuh itu sampai beduk asar Pak. Beduk asar. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari ibu? Kalau dia bilang saya lanjut lagi baca Quran sampai masuk waktu asar, kira-kira pertanyaan apa yang ibu tanyakan? Matanya kuat ya? Gak ngantuk? Ya kan? Emang gak ngantuk tuh ibu? Saya tanya juga sama pertanyaan, emang ibu gak ngantuk Bu sampai asar baca Quran? Ngantuk lah Pak. Emang ibu gak tidur? Ya tidur. Itu jawabannya. Terus gimana? Setiap kali saya udah gak sanggup baca Quran nih Pak. Setiap kali saya ngantuk, gak sanggup lagi baca Quran, saya tidur Pak. Tapi setiap saya mau tidur, saya doa dulu sama Allah. Gitu kan. Doanya gimana Bu? Ya Allah, tolong tidurin saya 10 menit aja dan bangunkan lagi saya dalam keadaan seger. Saya pengen ngajarin tadarus Quran ya Allah. Itu yang diminta sama Rabbnya. Tolong tidurin berapa jam? 10 menit. Jangan kayak Wesa, tolong tidurin bangunin maghrib ya Allah. Wesa tolong kayak gini. Ini minta tidurnya 10 menit, minta sama Allah. Tapi terus bangunin dalam keadaan seger ya Allah, saya pengen banget ngajarin tadarus. Dijawab sama Allah. Bangun lanjut lagi, ngantuk doa lagi, terus aja gitu. 9 kali hatam. Doa yang mungkin gak pernah kepikiran di kepala kita untuk minta begitu sama Allah. Betul gak Bu? Iya.
Kita nggak minta sama Allah mindahin Monas kemari loh. Ya Allah tolong pindahin Monas ke situ. Enggak, kita nggak minta seperti permintaan Sulaiman kepada Allah untuk memindahkan kerajaan Bilqis ke hadapannya. Tapi Allah bisa nggak pindahin kerajaan Bilqis ke hadapan Sulaiman less than 1 kedipan makan? Bisa. Kita nggak minta sama Allah untuk merubah api jadi dingin, seperti yang Allah mampu lakukan terhadap Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita nggak minta Allah untuk mengeluarkan orang dari perut ikan dalam keadaan hidup, enggak. Tapi Allah bisa melakukan itu. Bahkan Allah bisa membuat Maryam yang menjaga kesuciannya bisa hamil dan punya anak tanpa memiliki pasangan. Yang begitu aja Allah bisa, apalagi cuma tidurin kita 10 menit, bangunin dalam keadaan seger. Gampang nggak kira-kira buat Allah? Gampang. Cuman apa? Cuman apa? Kita yang nggak minta sama Allah. Buat Allah gampang banget. Kita nggak minta sama Allah. Begitu minta, ya Allah tolong pulesin tidur saya. Pules tidur saya, minta pules. Mau makan. Kepikiran nggak boleh berdoa kayak gitu boleh. Sekarang kepikiran nggak? Sekarang kepikiran, minta sama Allah. Kalau Allah kasih selesai. Allah ya Allah itu mahal segala-galanya. Allah bisa bikin Bu Esa ngantuk-ngantuk bisa. Tinggal kita minta. Cuman sayangnya kita suka jarang minta sama Allah gitu. Tiap minta duit lagi, banyak rezeki Allah. Minta duit dulu kalau mata ngantuk-ngantuk terus kan nggak baca Quran. Ini tiap doa nggak pernah lewat minta rezeki. Kita nggak minta dikasih mata yang seger gitu. Jelas Bu ya? Minta tolong perlu. Wa khuliqal insanu dhaifan. Karena menurut Ibnu Qayyim, seorang ulama besar, beliau mengatakan yang namanya agama kita yang berisi banyak varian ibadah itu intinya itu ibadah dan isti'anah. Isti'anah itu artinya pertolongan dari Allah. Artinya kata beliau, nggak ada satupun ibadah yang paling ringan sekalipun yang mampu kita lakukan tanpa adanya pertolongan dari Allah. Hatta senyum kita butuh pertolongan dari Allah. Betul nggak? Dan mulai sekarang banyak yang tidak tolong sama Allah. Aisyah masukin garam ke masakan aja minta tolong. Ya Allah tolong saya pengen masak buat suami saya. Sahabat Rasul pengen ikat sepatu minta tolong sama Allah. Tolong ya Allah saya mau ikat sepatu. Kata kita lebay banget sih. Bukan lebay. Ada orang yang bisa nunduk bangunnya kesakitan, kejepit sarafnya. Ada kan? Ada. Makanya minta tolong sama Allah. Sampai hal yang kelihatannya sepele pun minta sama Allah. Lanjut ya. Salah seorang sahabat Rasul yang sangat terkenal, yang paling ngerti masalah halal dan haram, yaitu Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari Mu'az bin Jabal, ia berkata, aku pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ini ya, beritahukan kepadaku satu amalan yang akan memasukkanku ke dalam surga dan membuatku jauh dari api neraka. Jadi Mu'az bin Jabal pernah ngomong sama Rasul, ya Rasulullah, tolong ajarkan aku satu amalan yang bisa membuat aku masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Rasul tidak menjelaskan amalannya apa, tapi respon Rasul apa? Beliau bersabda, engkau baru saja bertanya tentang sesuatu hal yang sangat besar, Mas. Gitu. Artinya, wah pertanyaan antum luar biasa nih, gitu kira-kira. Engkau baru saja menanyakan sesuatu hal yang sangat besar, sesuatu hal yang sangat berat, yaitu masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Tapi yang menarik kalimat berikutnya, kata Rasulullah, namun itu akan menjadi mudah. Sesuatu yang besar dan sulit tadi itu akan jadi mudah, kan Rasulullah, bagi siapa saja yang dimudahkan atau yang
9 kali. Susah buat kita. Buat Bunda Nirmala gampang. Kenapa? Ditolong sama Allah. Gitu. Lanjut, masih ada catatan. Kemudian Rasul mengajarkan kepada Muaz, kalau kamu ingin masuk surga dan dijauhkan dari neraka, amalkan doa ini. Nah, ini doanya nih, berarti Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa itu artinya? Udah sering baca kan? Nah, artinya apa? Ya Allah, tolong aku agar aku bisa selalu berzikir untuk mengingatmu. Ya, untuk sekadar mengingat Allah aja, Rasul ajarkan Muaz untuk minta tolong sama Allah. Untuk bisa mengingat Allah aja, Rasul nyuruh Muaz, doa ini dibaca, doa ini Muaz, biar antum bisa selalu ingat sama Allah. Untuk berzikir mengingat Allah itu butuh pertolongan Allah, minta, jangan enggak. Apalagi minta tolong sama Allah agar kamu mampu bersyukur kepada Allah dan agar kamu mampu memperbagus ibadahmu kepada Allah, memperbagus ibadah. Di luar Ramadan kita nggak bisa hatam 1 bulan, di Ramadan pengen hatam 1 bulan, berarti memperbagus nggak? Iya, disuruh ngapain Rasulullah? Minta tolong. Dan perhatikan nih, doa ini Rasul ajarkan bukan kepada manusia awam, tapi Rasul ajarkan ini kepada salah satu sahabat Rasul yang paling ngerti tentang masalah halal dan haram. Ulama nih, ini orang berilmu. Orang yang berilmu disuruh selalu minta tolong sama Allah untuk bisa ingat Allah, untuk bisa bersyukur kepada Allah, dan untuk bisa memperbagus ibadahnya kepada Allah. Minta tolong. Kalau nggak ditolong Allah, Bu, ingat Allah itu susah. Untuk sekedar ingat Allah aja susah. Kita sering hafal tuh kalau Allah nggak tolong. Ada satu produk, ya, namanya Magico seri sekian gitu. Ada satu produk nih, produk gitu ya, Magico 1, 2 berapa gitu pokoknya. Kira-kira kalau produk namanya Magico ini produk apa nih menurut ibu? Magicom ya? Kayaknya Magicom ini. Magico ini itu nama telekamera, tapi harganya bisa sampai hampir 16 miliaran satu telekamera. Di dunia cuma ada 2. Di dunia hanya ada 2. Salah satunya punya Prince atau Pangeran Qatar by request. Jadi dibikin memang cuma 2, ini aja salah satu. Harganya belasan miliar. Pertanyaan saya, apa yang membuat telekamera itu nilainya begitu besar, begitu tinggi? Kira-kira menurut Bapak, apa yang bikin telekamera tadi itu harganya bisa segitu mahal? Apa? Fungsinya, oke. Fungsinya apa ya? Oke. Apa lagi kira-kira selain fungsi? Ibu silakan. Fungsinya kan buat narik gambar tuh, yang jauh banget bisa dekat gitu. Itu fungsinya. Oke. Apa lagi kira-kira yang bikin tele tadi jadi mahal banget? Manfaat. Oke. Apa lagi kira-kira? Brandnya. Oh iya, mereknya kali, mereknya mahal kali nih, merek terkenal. Oke. Kualitasnya kali, jangan-jangan bahannya dari titanium terbaik. Oke, apa lagi? Kecanggihannya kali. Oke, apa lagi? Bahannya susah didapat. Unlimited maka. Limited apa unlimited? Limited kali Pak, cuma ada 2 soalnya. Gambarnya bening kali.
sampai pori-pori orang bisa kelihatan gitu. Oke, itu kan pikiran kita kan. Begitu kita bicara telekamera yang harganya bisa belasan miliar, kita nggak ingat sama rok kita. Yang kita ingat jangan-jangan dari titanium nih, jangan-jangan limited nih, jangan-jangan mereknya Sony nih. Kalau boleh tunjuk merek gitu ya, jangan-jangan Ericsson merek ini atau apalah gitu, Nikon. Padahal secanggih apapun kamera tersebut, lensa tersebut, kalau Allah tidak berikan nikmat penglihatan kepada kita, meskipun kita mampu membeli, kita beli gak kira-kira? Buta kita. Mau kita beli? Karena nih Pak, gambar sejauh apa bisa jelas gambar tinggi juga Pak. Saya buta. Buat apa saya beli? Iya kan? Jadi apa yang bikin mahal? Allah berikan kita nikmat bisa melihat, itu yang bikin mahal. Kita melihat itu yang kita ingat merek. Iya kan? Iya. Mic. Ini mic ini. Takut suaranya. Beberapa penyanyi internasional itu untuk nyanyi satu lagu mereka hanya pakai satu mic, setelah itu dia nggak pakai lagi. Harganya bisa miliaran, bisa ratusan juta. Kita bicara lokal deh, artis-artis penyanyi Indonesia, silakan ibu googling nanti. Ya, itu ada penyanyi yang kalau nyanyi hanya pakai mic itu dan harganya bisa ratusan juta satu mic. Pertanyaannya, apa yang bikin mahal mic itu? Suara bagus, apa lagi? Apa tuh? Nikmat suara bagus dari Allah. Yang bikin mahal karena Allah berikan kita nikmat bisa bersuara dan dengar. Mau sebagus apa kalau kuping kita ini silent, sepi, kupingnya sepi, biar kata sound horek gitu. Tapi sound kuping kita sepi nih. Duit kita banyak, kita mau beli nggak kira-kira? Enggak. Yang bikin kita mau beli itu harga segitu mahal karena apa? Allah kasih kita nikmat as-sami, nikmat bisa mendengar. Melihat speaker ini aja sound horek, melihat kamera ini aja nikmat. Nggak pernah ingat sama Allah. Makanya Rasul ajarkan kepada Muaz bin Jabal, Muaz, amalkan doa ini biar kamu mampu selalu ingat sama Allah. Ibu-ibu kalau dikasih emas 10 gram kira-kira senang nggak? Serius nih? Oh, pura-pura aja senangnya beneran Pak. Ibu-ibu nih, kalau ibu dikasih emas 10 gram senang nggak? Senangnya seringan loh. Senang banget. Pura-pura. Kalau 20 gram? Oh, makin senang. Pertanyaannya, kenapa ibu pada senang kalau dikasih emas 10 gram, 20 gram? Kenapa? Karena sehat. Hah? Sehat. Oke, apa lagi? Karena apa? Karena emas harganya mahal. Karena harga emas sudah 3 juta sekarang Pak. Pertanyaannya, walaupun harga emas segram 15 juta sekarang, tapi kalau nikmat hayyi Allah cabut dari diri kita, Allah matikan kita nggak punya nyawa lagi, apakah yang dikasih emas 1 kilo akan senyum pada saat itu lagi ini? Apa yang bikin emas itu jadi membuat ibu bahagia? Karena Allah berikan ibu kehidupan. Ya. Mu'anas, amalkan doa ini kata Rasulullah, supaya kamu mampu selalu ingat dengan rohmu. Jadi melihat emas yang ingat Allah. Ini melihat emas, lupa Allah udah. Oh dijual laku nih, bisa beli anak yang diingat. Allah lupa. Untuk ingat Allah aja kalau Allah nggak bisa kita. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ditanya, Usman, apa yang membuat kamu bisa seperti itu? Apa jawaban Usman? Allah tolong saya. Allah Usman nggak bilang, makanya banyak tadarus, makanya lancar baca Quran, nggak ada makanya. Yang ada di mana? Dia ingat rohnya yang bisa membuat saya mampu hatam secara terawih karena ditolong sama Allah. Keren kan? Umar, presiden atau khalifah, miliuner dia, hatam. Kita presiden enggak, kaya enggak,
khalifah, tamburan. Kenapa? Ditolong saya sama Allah. Kenapa kita nggak minta kayak Allah? Tinggal minta boleh. Tinggal ngomong sama Allah, tolong saya ya Allah. Jelas ya? Lanjut. Poin ketiga yang sering membuat kita gagal di Ramadan adalah ketika kita nggak punya agenda yang jelas di Ramadan. Kita tidak memiliki agenda yang jelas. Kalaupun kita punya agenda, kita nggak komit dengan agenda kita. Ibu siapa yang paling marah? Novi, Bu Novi. Nanti habis juhur, habis asar Bu Novi. Habis asar tuh Bu Novi rencana mau apa? Ngaji. Cakep di mana ini? Oh, ada agenda nggak? Ada agenda. Karena dia ada agenda mau ngaji habis asar, saya nggak jadi ngajak jalan. Tadi mau ngajak jalan. Bu Novi mau nggak? Jadi saya ke masjid. Nggak bisa Pak Ikra. Saya habis asar ngaji. Jelas lagi di masjid mana tadi? Oh, apa? Kebayang nggak? Ada saudara kita yang nggak punya agenda. Cin, dia habis asar kemana? Nggak kemana-mana kok. Gue mah free kan sih? Temenin gue jadi bahan ya ke masjid. Oke Cin, berangkat. Kenapa berangkat? Nggak punya agenda. Ngajak Novi susah, agendanya jelas deh. Habis asar bisa. Lo ngajak gua habis asar oke, habis juhur oke, habis subuh kita berangkat. Yang nggak punya agendanya berarti. Ya nggak mungkin. Kalau kita nggak punya agenda, berantakan Ramadan kita. Karena gampang terdistract dengan agenda-agenda duniawi. Harus punya agenda yang jelas dan komit. Imam Qatadah setiap 3 hari hatam Quran di Ramadan. Hari pertama 10 juz, hari kedua 10 juz, hari ketiga hatam, hari keempat 10 juz, hari kelima 10 juz, hari ke-6 hatam 2 kali. Terus begitu sampai hari ke-20. Jelas nih? Mulai malam ke-21 setiap hari hatam sekali. Setiap hari hatam sekali. Pertanyaannya, mungkinkah Imam Qatadah bisa begitu tanpa agenda yang jelas? Tak mungkin. Pasti ada agenda. Iya nggak kira-kira? Iya. Tapi bandingkan dengan orang yang kalau diajak jalan, lu bisa temenin gua nggak? Kapan? Habis juhur. Jangan habis juhur, habis subuh, habis maghrib, habis isya kita jalan. Gua nggak ada apa-apa nih, gua free, nggak punya agenda. Ya gimana mau apa kira-kira? Agendanya nggak jelas. Ingat ya, punya agenda yang jelas dan komit dengan agendanya. Rasulullah dalam suatu tahun beliau pernah membatalkan iktikafnya karena satu hal, kemudian langsung beliau qadha di bulan Syawal. Apa pesannya kata para ulama? Pesannya Rasul punya komitmen yang tinggi atas agenda yang sudah beliau buat. Jadi jangan punya agenda yang keren doang. Agendanya mah cakep nih. Tiap habis sholat fardu 4 lembar baca Quran. Kita mikir cakep gak tuh? Cakep. Tapi habis subuh kita lihat dia tidur. Habis zuhur tidur lagi. Habis asar tidur nungguin maghrib. Agendanya jelas tapi dia nggak komit dengan agendanya, berantakan juga. Jadi penyebab ketiga yang membuat kita sering gagal di Ramadan, kita tidak memiliki apa? Agenda yang jelas. Yang kedua, kalaupun punya agenda, kita kurang komit dengan agenda kita. Jelas ya? Yang terakhir. Yang terakhir, poin keempat yang sering membuat kita gagal di Ramadan adalah ketika kita tidak memiliki skala prioritas di bulan ini. Maksudnya kita tidak menjadikan ibadah sebagai prioritas kita. Di luar Ramadan agendanya apa? Main padel, nge-gym, model nge-gym. Di luar Ramadan nih. Begitu Ramadan agendanya sama. Nggak ada perubahan gitu. Nggak membuat tadarus Quran jadi agenda nomor 1 gitu.
Jelas nggak? Jelas ya? Jadi agenda sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan nggak ada perubahan sama sekali, nggak ada pergeseran prioritas gitu. Jadi biasa aja, semua berjalan seperti nggak Ramadan. Nah, itu sering bikin kita berantakan. Ada yang tiap hari jalan, nge-gym jalan, yang lebih seru lagi kan ketika dia punya agenda bukber WB. Di Ramadan berapa hari sih? Anggaplah 30 hari. Agenda bukber 32. Ramadan sebulan tapi agenda bukbernya 32. Ada yang sehari 2 tuh undangnya. Agenda dunia lebih di-offer tuh kalau urusan dunia. Cepet Kak. Iya. Yang nggak diundang datang. Itu tagline keren juga tuh gitu. Kalau urusan bukber diundang gue datang, nggak diundang gue nyusul, tenang aja. Begitu tagline-nya. Oh, tenang maksudnya kalau masalah bukber diundang kita insya datang. Kalau nggak diundang gue nyusul, insya Allah. Begitu. Komit banget kalau urusan bukber itu. Dan orang-orang yang tidak merubah skala prioritas ibadahnya di Ramadan itu disindir sama Allah Subhanahu wa taala. Bal tu'thiruna hayatad dunya, kata Allah. Tuh punya ayat. Bal Batu siruna ayat dunia. Bu Ismanizar, Bu Isma, ayat itu. Ayat apa tuh? Batu siruna ayat dunia. Ini kan ayat apa kita semua ini tahu? Allah apalah. Tolong Bu Is. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Ya, ini sindiran Allah buat orang-orang yang dunia menjadi skala prioritas mereka. Udah Ramadan nih, udah Ramadan skalanya masih nge-gym, skalanya masih padel. Bukan nggak boleh nge-gym, nggak boleh padel, silakan. Tapi ibadah harus jadi prioritas pertama. Bal siruna hayatad dunia. Hanya orang-orang yang kufur yang menjadikan dunia skala prioritas mereka. Ini kan sindiran dari Allah. Coba mulai sekarang baca surat Al-A'la, pahami artinya dan begitu sampai ke ayat ke-16. Tembakinya jangan ke orang, tembakin ke diri kita. Itu mental yang harus dibangun kalau kita ingin jadi pembelajar sejati. Mental mengaudit diri sendiri, bukan mental mengaudit orang. Insya Allah boleh masih ingat ayat surat berapa boleh. Ini kita ngaji nih, ini untuk memperbaiki diri kita, bukan memperbaiki orang lain. Surat berapa ayat berapa? Udah tuh pertemuan kita sebelumnya udah ditanya. Masih lupa? Masih lupa? Bu Esa? Lupa juga. Alhamdulillah. Bu Novi lupa kan? Alhamdulillah. Buka surat Al-Isra surat 17 ayat ke-14. So baca lagi ntar. Bu Edi apa? Sekarang Bu Edi. Sampai kan. Iya, kapan nyetek itu pentingnya kita nyatet kan? Surat 17 ayat 14 Bu Edi. Silakan. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Tuh, Iqra kitabaka, Iqra bacalah kitabaka, kitabmu, kitab kita apa? Quran, baca tuh Quran kata Allah. Iqra kitabaka, baca kitabmu. Kafa bi nafsika yauma, maka cukup mulai hari ini. Alaika hasiba, jadilah kalian auditor buat diri kalian masing-masing. Gitu. Oh, kita tuh disuruh belajar Quran, disuruh ngaji itu bukan buat ngaudit orang, tapi buat ngaudit siapa? Diri sendiri. Jadi jangan ibu-ibu pergi pengajian. Bu Eki rajin banget ngaji sih Bu. Iya, saya pengen nasihatin laki saya tuh Pak, susah banget dibilanginnya. Jadi niat ngaji pengen kebenerin pasangannya.
Emang kalau kita benerin pasangan kita pasti berubah pasangan kita? Belum tentu. Makanya ngaji itu bukan buat ngebenerin orang, tapi buat ngebenerin diri kita. Nabi Nuh, istrinya beres nggak? Enggak. Anaknya? Enggak. Kebayang nggak kalau Nabi Nuh itu berdakwah untuk memperbaiki istri sama anaknya? Kira-kira stres nggak Nabi Nuh? Stres lah, orang nggak berubah istrinya sama anaknya. Tapi kenapa Nabi Nuh nggak stres? Pernah baca status Nabi Nuh? Stres banget mau jadi Nabi. Ini bakal nurut, anak bakal nurut. Nggak ada. Kan menyampaikan ya Pak ya. Para nabi itu hanya menyampaikan. Iya. Mereka tahu job desk mereka masing-masing. Apa job desknya Nabi? Menyampaikan berita besar. Apa job desknya Rasul? Menyampaikan risalah. Tugas gue cuma nyampein. Merubah laki gue itu job desknya Allah. Tugas kita nasihatin anak. Merubah anak kita itu job desknya Allah. Kalau kita tahu job desk itu gak bisa jelas, tugas kita hanya menyampaikan, mengarahkan, menasihati. Sedangkan merubah mereka adalah kerjaannya Allah. Kita gak bakal stres. Yang bikin stres kan ikut campur sama urusan Allah. Stres saya Pak, 15 tahun nikah lagi saya gak berubah. Ya stres lah, itu aja stres kalau begitu. Karena yang merubah suami kita kan Allah. Fokus merubah suami ya Pak. Iya. Makanya Nabi itu gak stres, Nabi Lut gak stres, Asia gak stres. Lakinya siapa laki-lakinya siapa? Siapa namanya? Fir'aun. Nama Fir'aun, hobi membunuh bayi laki-laki. Serem banget. Kebayang ibu punya suami hobinya membunuh orang. Stres tuh kalau ibu nggak ngerti konsepnya. Asia stres nggak? Nggak pernah kita baca status stres gue jadi bini Fir'aun. Nggak pernah. Untuk cerai aja enggak Asia. Kenapa? Asia paham. Job desk dia yang bisa merubah Fir'aun hanya rohnya. Ya udah dia bakal pusing dengan perubahan Fir'aun. Yang penting gua harus masuk surga. Nggak peduli lagi gua bener apa enggak. Ini calon wanita penghuni surga ori. Yang ori begitu. Asia, lu mesti jadi bini yang soleha. Lah gua siap jadi bini soleha asalkan lagi gua bener. Begitu nggak Asia? Enggak. Meskipun suaminya Fir'aun nyebelinya 7 kali 24 jam, nyebelinya itu nggak pakai jeda. Suami ibu pernah nyebelin nggak? Oh enggak, pernah nggak buka itu? Pernah nggak nyebelin suami ibu? Biasa? Pernah lah Pak. Nyebelinnya tiap hari atau enggak? Paling nggak tanggal 25 dia bayar. Iya nggak Pak? Tanggal 25 dia transfer. Asia baiknya, Fir'aun tuh nggak ada baik-baiknya. Tapi Asia kok nggak stres ya? Asia ngerti job desk-nya. Tugasnya cuma berdoa, ngabulin doa itu tugasnya Allah. Begitu Allah tidak kabulkan di dunia, tugas itu tinggal sabar. Udah begitu loh. Segitu simpel pemahaman mereka, tapi mereka jelas, garisnya jelas gitu. Itu yang membuat Nabi Nuh nggak stres, Nabi Lut nggak stres, Asia nggak stres. Kita yang sering stres. Kenapa? Kita sering ikut campur kerjaan Allah. Urusan hujan aja kita stres. Hujan turunin, ya hujan. Yang turunin Allah kita yang stres. Ya hujan. Kita tugasnya Allah turunin hujan. Tugas kita tinggal bersyukur doang. Kalaupun kita nggak suka dengan turunnya hujan di waktu yang kita nggak suka, tinggal bilang alhamdulillah, kuliah selesai. Ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita ambil kesimpulan kajian kita hari ini. Ada 4 hal yang sering membuat kita gagal di Ramadan. Yang pertama, masuk ke Ramadan dengan membawa dosa masa lalu. Artinya apa? Kurang banyak beristighfar dan bertobat sebelum masuk Ramadan. Oke, maka perbanyak istighfar sekarang. Yang kedua, lupa minta tolong sama Allah, padahal tinggal ngomong, ya kan? Lupa kita minta tolong, minta mulai sekarang apa tuh minta sama Allah, karena kita ini lemah. Wa khuliqal insanu dhaifan, kita lemah, kita butuh yang namanya pertolongan Allah, maka minta. Yang ketiga,
kita nggak punya agenda yang jelas. Kalaupun agendanya jelas, kita kurang komit dengan agenda kita. Yang terakhir, Akhirat juga prioritas. iya, kita tidak jadikan urusan akhirat sebagai skala prioritas di Ramadan ini. Azza, alhamdulillahirabbil alamin. Semua yang benar dari Allah, jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan keterbatasan ilmu dalam penyampaian, saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Bapak. Jadi bukan pertanyaan tapi pernyataan di WB ya. WB ingin ngajak gitu ya. Menambahkan bahwa jangan fokus dibaca Arabnya aja, cuma kebanyakan kan fokus ngambil ini satu huruf 10 pala sudah 160. Nah, saya ingin menambahkan jangan fokus di situ aja dong. Kita juga harus paham bagaimana kita mau mengikuti Rasul gitu ya. Kalau kita nggak tahu apa kita baca, itu sih Pak Indra. Iya. Terima kasih Bu Evi ya. Jadi Bu Evi bukan nanya nih Ibu ya. Bu Evi sedang memberikan stressing atau penekanan dan ngajak kita sekalian. Ya yuk, kita jangan hanya fokus baca Quran doang. Memang bagus kok, setiap huruf ada 10 kebaikan. Gak ada salahnya baca Quran banyak, bagus. Tapi memang alangkah baiknya, alangkah lebih baiknya ketika kita membaca Quran dan kita juga bisa paham artinya. Nah, memahami arti Quran itu kan diantaranya dengan hadir di majelis ilmu seperti ini, siapapun materinya, kan gitu. Karena memang itu tujuan Allah menurunkan Quran di Ramadan ini kan. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Quran. Apa tujuan Allah menurunkan Quran di bulan Ramadan itu, di malam nuzul Quran itu? Kata Allah yang pertama apa? Huda linnas, petunjuk buat manusia. Mungkin nggak kita bisa mendapatkan petunjuk kalau kita nggak ngerti apa yang kita baca? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Berarti kan ada pembeda antara benar dan batil. Ini kan Pak Indra bilang kita ikuti perintahnya. Sekarang bertanya larangan, namanya nggak boleh gibah, kalian salah lakukan. Nah, itu kalau surah Al-9 ayat 13 ya, masalah saya yang gibah itu. Kalau kita soal artinya tentu kita bisa mengurangi gitu ya. Sebenarnya tuh tidak boleh, tapi kita kan proses apa ya mengurangi gitu. Itu sih yang karena saya di sini kan bagaimana aturan petunjuk kalau kita nggak tahu isinya apa sih gitu ya, yang kita baca tahu nggak kita gitu kan ya. Itu sih Pak. Iya benar Bu, benar banget. Makanya jadikan Ramadan ini kan Ramadan itu sahrul Quran, bulannya Quran karena Allah turunkan Quran di Ramadan. Maka jadikan Ramadan itu bulan di mana kita bisa lebih intim dengan Quran. Kita bisa lebih dekat dengan Quran, banyak bacaan Quran dan banyakin kajian-kajian seperti ini. Karena di kajian-kajian seperti ini kita mendapatkan ilmu pengetahuan tentang ayat yang kita baca. Batu sirunal ayat dunia dari SD mungkin kita udah hafal tuh ayat. Tapi kita nggak pernah mengerti mungkin gitu ya. Oh ternyata ini sindiran Allah. Kalau hari-hari pikiran kita dunia dan dunia lagi. Kan gak enak dibilang cuma orang kafir yang mikirin dunia. Allah bilang gitu. Bentuk siruna ayat dunia. Mereka orang-orang kafir itu lebih mencintai dunia. Berarti kan kalau kita mencintai dunia melebihi akhirat kita, kan Kafir itu kan bukan non muslim kan Pak ya. Jadi
kafir Jimny, ada kafir Hardy, ada kafir yang ada di internal diri kita. Udah dibahas tuh di awal-awal kajian kita tuh. Benar ya gitu dulu ya. Jadi bagus nih masjid Al-Ikhlas ini bagus gitu. Di Ramadan tuh bukan ditutup kajian, malah dibanyakin. Biasanya sebulan sekali, sekarang sebulan 4 kali ya di Ramadan ini. Kan gitu. Beberapa majelis taklim, Pak Ustaz, tanggal segini kita kajian, Pak Ustaz, ya penutupan kajian. Soalnya mau Ramadan, justru Ramadan tahu lah. Ramadan apa jangan ditutup. Tradisi kali ya Pak ya, tradisinya penutupan, nanti baca doa, nanti makan-makan, ya, ya, itu ya. Ya itu pentingnya ilmu ya Bu ya, itulah pentingnya ilmu. Ya semoga Allah jauhkan kita dari perasaan sombong, perasaan lagu ketika kita bisa hadir di majelis seperti ini. Tapi yang muncul harusnya rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah Allah pilih gue yang bisa ngaji hari ini. Jadi hati-hati nih Ibu, ya kalau Ibu bisa hadir di kajian, apalagi yang hadir mukanya dia juga gitu. Kan sering ngomong ini yang ngaji pakai kalau lagi lagi gitu. Itu berpotensi membuat kita sombong. Seolah-olah yang lain mana nih gitu. Jangan sampai muncul perasaan itu karena amal kita akan habis. Ketika setan gagal memujuk WFI untuk udah tadi gak usah ngaji, lagi hujan, musim hujan. Ntar berangkat cerah pulang hujan, kata setan gitu. WFI tetap datang ke situ. Gagal gak setan? Gagal kan? Begitu setan gagal dengan plan A-nya, maka setan akan masuk ke plan B. Gimana caranya WFI ngaji tapi amalannya rontok nih? Dibikin WFI itu bangga dengan dirinya. Ini gue doain gak pernah bisa jadi ini. Nah, kena dan habis awalnya. Makanya di awal tadi kan gue sempat gak enak kayak gitu ya. Aduh, baiknya cuma sedikit nih yang ngaji. Tadi suka ada perasaan gak enak lah gitu ya. Buat kita tuh gak ada masalah. Mau 1 orang yang ngaji, mau 2 orang, mau separuh yang ngaji. Mari kita bahas ya. Kita isi kajian dari Bogor berangkat ke Karawaci, Tangerang, Romnas. Sampai di sono yang ngaji cuma separuh Pak. Pak, pada gak bisa ngaji nih Pak, yang bisa saya doang, saya juga cuma separuh. Sampai itu Bapak begitu, maksudnya gimana? Saya kena stroke Pak, nanti setengah nih. Ya udah ngaji, yang separuh juga kita ngaji. Kenapa? Karena siapapun yang hadir di majelis ilmu itu adalah orang-orang yang dipilih sama Allah. Jadi jangan cancel mau 2 orang, 3 orang jalan. Itu orang-orang pilihan Allah semua. Itu Bu Tini. Sip, makasih Bu Tini. Silakan. Oh tuh, Bu Biasa mau nanya. Iya, saya maafin dulu. Jadi minta maaf kita kasih. Terima kasih Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz dan keluarga sehat selalu. Sama-sama Bu. Ini Pak Ustadz, saya tuh sedang ini ya, ada agenda tadarus, cuman baru setengah itu saya berhalangan tuh, nggak bisa ikut. Jadi saya apa yang saya harus lakukan? Apa saya berzikir aja, Pak melakukan apa gitu Pak Ustadz? Gitu, terima kasih. Ya, sama-sama. Makasih atas pertanyaannya. Semoga Bu Esa keluarga kita semua juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lagi ada proyek nih, proyek khataman Quran, lagi enak-enak, ada si tamu datang. Gitu. Rasanya nyaman nggak? Tuh rasanya nggak nyaman. Maksudnya nggak nyaman tuh apa tuh? Saya pengennya bisa terus Pak, tadarus gitu ya. Ibu merasa nggak nyaman aja untuk nggak bisa baca Quran, itu udah amal ibadah dari Allah. Berarti kan pengennya baca, tapi karena kondisi membuat ibu jadi nggak bisa baca Quran. Walaupun dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan sama sekali orang yang berhalangan membaca Quran, tapi ada juga yang membolehkan. Masing-masing ada dalilnya, gitu ya. Nah, jadi apa yang bisa saya lakukan nih ketika saya sedang tidak berpuasa? Gampang Bu, ibu tetap bisa dapat pahala orang yang berpuasa ketika ibu sedang tidak berpuasa. Caranya gimana? Ibu bikinin aja, berikan fasilitas buat orang yang ngaji. Ibu nggak bisa ngaji hari ini karena berhalangan nih. Terus ada tetangga ibu pengen ngaji, ibu pengen ngaji. Ini bawa Quran gue nih pakai. Begitu Quran dipakai buat dibaca sama dia, ibu bagian pahala. Tapi kan udah ngasih aturan pada yang ngajinya itu kan anak kaya. Udah ngasih. Setiap hari sholat subuh kita tadarusan juga. Dia udah ngasih aturan semua. Oh iya udah. Itu pada saat ibu tidak baca Quran karena berhalangan. Nah ini di materi di Riyadhus Shalihin bab ke-13 ya, hadis ke-134 kalau saya nggak salah.
Jadi kata Rasulullah, kalau dia ibu tetap bisa mendapatkan amalan ibadah yang ibu lakukan meskipun ibu sedang dalam perjalanan atau sedang dalam kondisi sakit. Misalnya Bu Esa setiap hari kan ngaji nih, beliau termasuk di antara yang istiqomah datang ke kajian. Gak pernah absen, anggaplah begitu. Karena satu hal absen, entah karena sakit atau sedang dalam perjalanan. Itu kalau ibu nggak ngaji hanya karena sakit atau dalam perjalanan, usul sari, maka ketika ibu lagi jalan ke kampung tuh pahala ngaji terjalan hari. Gitu. Kenapa? Itulah manfaat kita istiqomah dalam melakukan amal kebaikan. Begitu kita tidak bisa mengamalkan karena usul sari, maka argo pahala terjalan. Setiap rebu ngaji dari dulu udah 3 tahun tuh, tapi rebu ini nggak bisa nih, pas banget halangan misalnya, tetap pahalanya dapat. Tapi kan pertanyaan tadi kan apa yang bisa saya lakukan? Banyak. Ibu bisa ngizinin orang ngaji, ibu bisa nyiapin buka puasa orang yang berpuasa, ngasih makan orang yang puasa berpahala loh. Dosa bu, orang puasa dikasih makan. Ngasih makan orang yang berbuka puasa bu, benar. Jangan ngasih makan orang yang puasa. Ya, jadi saya berhalangan nih, ibu bikin kolak aja, bikin teh manis buat suami, buat anak, biarin makan buat orang yang berbuka puasa, itu pahalanya sama ibu berpuasa. Itu enaknya jadi perempuan, Allah kasih keistimewaan. Laki-laki nggak bisa dapetin itu, privilege itu nggak dapetin sama laki-laki. Pokoknya perempuan diistimewain sama Allah. Laki-laki untuk berjihad mesti perang, pakai pedang, pakai itu dan sebagainya. Jihad bisa pakai perang gitu ya. Nah, istri yang nurut sama suami, istri yang mau sholat di rumah, apalagi di kamar, pahalanya sama kayak pahala jihad. Perempuan tuh dibikin gampang sama Allah, dimuliakan banget dalam Islam. Makanya ada surat An-Nisa nggak di Quran? Ada surat An-Nisa